Pak Pak Wali ini kan namanya cuma satu kata, Ya. Medi, Ya. Maidi. Ya. Itu kenapa? Jadi saya kasih nama singkat. Carilah nama itu, cari sendiri. Cuma cari sendiri. Artinya semakin Anda itu bisa cari namamu panjang lewat dunia pendidikan, ilmu itu akan menjaga dirimu, akan menjadi bekal dirimu di dalam suatu kehidupan. Makanya saya kuliah terus. Kalau saya Jadi diberi nama pendek dulu supaya nanti diperpanjang oleh Anda sendiri. Oleh Anda sendiri. Dengan cita-cita orang tua seperti itu saya kuliah terus sampai titel saya 4. Ini saya dokter belum lulus. Oh, sekarang ambil S3. Ambil S3 belum. Di mana? Di UT. UT. Iya, Oh. manajemen publik itu. Kalau S1-nya di Universitas Surabaya. Ya, Universitas Surabaya. Ambil apa? Geografi alam. Oh, geografi. Makanya saya bisa membangun itu karena saya ilmu bumi. Oh. Saya sekarang di Kota Madiun. Kampung kelahiran saya meskipun di Magetan hanya 6 kilo dari Madiun. Jadi dulu orang kampung saya kalau mau ke kota itu ke Madiun, bukan ke Magetan. Karena ke Madiun hanya 6 kilo, ke Magetan 16 kilo. Begitu. Dan ibu saya kalau jualan daun pisang ya ke Pasar Madiun. Kalau menggadaikan sarung atau tape ya ke Pegadaian Madiun, begitu. Sehingga Madiun ini praktis kota saya juga. Saya bersama Pak Wali Kota Madiun yang latar belakangnya adalah guru. Iya, Jadi saya doakan semua guru jadi wali kota nanti. Dan beliau ini 9 tahun menjadi sekretaris daerah atau sekretaris kota, sehingga sangat berpengalaman sebagai birokrasi, tahu lemah, tahu kekuatannya. Dan meskipun beliau ini latar belakangnya guru, tapi punya ketegasan yang seperti tentara. Jadi menggabungkan antara kelembutan guru dan ketegasan tentara. Salah satunya Anda masih ingat, yaitu ketika COVID lagi tinggi-tingginya, lagi ada larangan mudik, tentu banyak orang Jakarta, orang Surabaya yang asal Madiun pengen mudik ke Madiun. Beliau waktu itu bikin ketegasan yang sangat tegas sampai menggunakan penjara yang berhantu untuk tempat penampungan atau karantina. Tapi biar beliau sendiri yang cerita. Bagaimana Pak Medi? Waktu itu kok sampai punya pikiran tegas siapa yang mudik maka harus masuk ke situ. Ya, jadi begini loh Pak. Biasanya saat ini orang itu takut kalau dengan hantu. Orang Madiun. Orang Madiun. Jadi di situ memang terkenal seperti itu dan tempatnya lama tidak digunakan. Itu apa Pak? Penjara apa itu? Penjara militer. Penjara militer zaman Belanda. Zaman Belanda. Nggak pernah digunakan lagi. Tidak pernah digunakan. Jadi hantunya banyak. Hantunya, tapi tempatnya bagus. Tempatnya bagus. Nanti tempatnya bagus, dibersihkan. Di mana bahwa kalau ada masyarakat ya pulang kampung dan itu larangan pemerintah, ya silakan pulang. Tapi tempatnya saya khususkan. Khususkan di situ. Jadi itu tempatnya di pintu masuk kota. Ya agak jauh, ini dekat balai kota ya. Dekat balai kota tapi tepi sungai. Tepi sungai, dan disitulah yang memang menarik sekali tempat itu karena tempat itu warga sekitarnya aja takut. Ya, dengan kondisi itulah bisa kita rem. Artinya orang mudik kita rem. Tapi betul-betul ada waktu itu orang Ada. Jadi pada waktu itu ada dicegat, 1-2 masuk. Setelah masuk ke situ ada tenda, ada takut. Tak pulang. Nah itulah memang kita lakukan, harapan kita bahwa semua instruksi dari pemerintah pusat harus kita taati bersama. Tapi cara ngeremnya ya kondisi-kondisi kota kita berdayakan. Ini ada sini, silakan aja dinyali ya. Nah sekarang bekas penjara Belanda itu sekarang untuk apa? Ya sekarang masih ditutup. Tutup. Rencana memang. Tapi terawat. Ya terawat. Memang saya ajukan pada militer kalau bisa itu nanti untuk kafe yang nuansanya nuansa Belanda tahun itu.
Ya, jadi yang melayani pakaiannya sama seperti Belanda dulu, makanannya aja masuk ke situ, musiknya seperti Belanda dulu. Tempat yang angker itu biarkan aja ditutup. Orang bisa lihat tapi tidak bisa mendekat. Rencana begitu. Kalau perlu diberi hantu-hantuan. Karena sejak ada jalan tol Surabaya-Jakarta yang melewati Madiun, tentu banyak orang yang pengen ke Madiun kan Pak? Ya, jadi begini, prediksi kita keliru. Pada saat itu kita perkirakan dengan tol itu orang tidak bisa mau berhenti. 14. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin dalam APBD. Walaupun APBD kita itu kena badai COVID. Tapi alhamdulillah kota kita jalan. Semuanya APBD jalan. Ternyata setelah saya bangun pernik-pernik seperti itu, mulai dari kulinernya enak, kotanya menarik, turun dulu, mampir dulu. Tidak lewat saja. Karena tahu Madiun perkembangannya dan sebagainya. Alhamdulillah lah bahwa tol ini ternyata membawa berkah, bukan malah kita ditinggalkan. Dulu ada anggapan bahwa dengan adanya tol Madiun nanti dilewati saja. Waduh, kita bahaya sekali nih. Ya disitulah bahwa kita ada inovasi-inovasi. Bagaimana orang itu berhenti? Bagaimana orang itu kita stop? Membuat daya tarik. Mana daya tarik ini harus masuk ke sini karena dari pintu tol nggak begitu jauh. Ternyata dengan kondisi itu tertarik. Dari Solo hanya 45 menit, dari Surabaya hampir 2 jam. Jauhnya. Ini tertarik. Nah, tertarik saya yang membahagiakan hari ini, kegiatan-kegiatan nasional provinsi banyak yang ada di sini. Ini yang luar biasa. Ya, saya tadi pagi dari Surabaya sampai sini cuma 1 jam, Pak. 1 jam 10 menit. Ya, itu 140, Pak. Kebetulan mobilnya bagus, Pak. Ya, 140 itu. Nah, saya menjadi saksi bahwa Madiun berubah total dalam 2 tahun terakhir sejak Pak Medi ini menjadi wali kota, dan saya memang pengen bertanya, saya punya cita-cita kalau ketemu nanti saya mau bertanya, dari mana uang untuk mengubah Madiun menjadi kota yang semakin cantik ini? Kan anggaran kota Madiun kan cuma berapa? Kan dalam bayangan saya tidak banyak karena cuma 3 kecamatan, tentu PAD-nya sedikit. Dari mana Pak Wali membiayai perubahan ini? Ya, jadi begini Pak. Memang kita ini harus efisien ya. Harus efisien. Seandainya tidak ada COVID, Pak, lebih dari ini. Karena ada refocusing. Artinya badai APBD ini ada COVID, refocusing, anggaran, dan ini kepala daerah memang dites benar. Bagaimana kita harus bisa menjalankan APBD yang sudah ditentukan dalam RPJMD, tapi ada badai. Badai ini harus direm COVID, refocusing. Saya hemat sekali. Anggaran-anggaran dari pusat harus 35%. Kita 96 miliar harus menyiapkan untuk COVID. Alhamdulillah bahwa dengan kita rem ini, kita kerjasama dengan swasta. CSR luar biasa, Pak. Di mana ada kesulitan, masyarakat, pengusaha bangkit. Ada yang refocusing kita, BTT kita itu digunakan sedikit. Karena kegiatan sosial itu banyak dari pengusaha. Jadi Bapak bisa mengajak partisipasi dari swasta. Jadi pengusaha ajak keliling ini loh, masyarakat kita bingung. Jadi tingkat kesehatan kita, masalah kesehatan meningkat. Angka kemiskinan semakin meningkat. Terus refocusing, tata kelola pemerintahan. Nah, disinilah kita teruji dari 3 masalah itu. Ya alhamdulillah ada satu pengusaha itu membantu 50 ton beras. Satu pengusaha. Itu saya kelilingkan. 1 tahun baru habis. Dari rumah ke rumah. Korban-korban COVID ini. Ya, korban-korban COVID ini itu belum bantuan dari Jawa Timur, bantuan dari teman-teman ASN, ini semua, Pak. Boleh disebut, Pak, usaha yang membantu 50 ton itu? 50 ton itu pembantu toko brem, Pak. Toko brem di Kota Madiun itu. Dia produsen? Dia produsen dan dia punya toko. Luar biasa, saya kaget juga. Brem itu nama makanan khas Madiun, namanya brem, BREM. Boleh coba. Dan ternyata dia ikut menjaga nama baik Madiun. Iya, termasuk makanan khas ya. Brem, makanan khas Madiun itu dia disitulah. Disinilah bahwa kita semakin bangkit, dan semakin bangkitnya ini semua pengusaha saya ajak keliling. Ini yang kesusahan.
Ayo dibagi bareng. Tolong ini pelururan kita bersama. Nah, inilah yang bisa ngerem uang BDT saya. Refocusing anggaran saya. Jadi uang yang milik pemerintah difokuskan ke program-program pemerintah. Nah, di sini akhirnya uang tidak habis. Uang masih banyak. Nah, uang banyak inilah bisa menyelamatkan program APBD murni. Skala prioritas ini dulu kan pembangunan yang berbasis pada masyarakat kecil. Ini berjalan semuanya. Nah, inilah bahwa kita terujinya itu di situ itu. Ya alhamdulillah dengan ujian-ujian seperti itu justru potensi semua keluar. Apa yang kita miliki keluar, ASN begini, wah manut semua. Hebat itu dengan adanya badai itu. Bapak kan 9 tahun jadi sekda atau sekota. Tentu sangat berpengalaman mengelola ASN, mengelola pegawai negeri. Tapi saya dengar juga Bapak ini melakukan reformasi besar-besaran yang membuat saya terkaget-kaget bahwa bagaimana gaji kepala dinas itu harus sedemikian rupa supaya dia tidak korupsi. Itu ceritanya bagaimana? Jadi begini Pak, kita pemerintahan ini kalau tidak berpengalaman memang langkah berjalan ini perlu waktu pengalaman. Tapi saya mohon maaf, saya sudah pengalaman. Ya. Satu sisi 1 tahun 2021 saya harus mempertanggungjawabkan keuangan ini BPK. Saya kebetulan secara nasional saya serahkan Januari tanggal 4. Dari 514 kabupaten kota se-Indonesia kita nomor 1. Cepat menyerahkan. Cepat pertama kali di Indonesia. Ya, cepat mempertanggungjawabkan. Dan kita sudah diaudit BPK hari ini sudah selesai. Ini selesai. Satu sisi Dewan sudah ngedok. Wah, ini swasta saja kalah loh. Iya. Swasta saja kalah. Swasta tutup buku sudah. Akhir tahun biasanya baru Februari selesai. Iya, saya minggu pertama Januari. Wow. Ini perusahaan-perusahaan pemerintah lain harus dengar ini. Iya. Bahwa bisa tutup buku pada tanggal minggu pertama Januari. Nah, setelah kita tutup buku sampai ke BPK turun. Cek 35 hari. Hari ini sudah selesai. Lah. Satu sisi saya harus menjalankan APBD 2022. Kita gas. Sampai hari ini kita gas pembangunan, kita gas semuanya. Ada badai Covid, tapi Covid kita rem. Nah, satu sisi saya harus menyelesaikan program rembuk masyarakat untuk APBD 2023. Jadi 3 inilah yang harus kita bisa memainkan. Saya memainkan ke Dewan, memainkan ke pejabat OPD, memainkan ke Kopemda, memainkan pada masyarakat. Ini perlu pengalaman. Nah, memimpin orkestra. Nah, teman-teman di dalam OPD ini tidak mungkin lah kalau dia gajinya itu gaji pokok 5 juta. Anaknya 2. Nggak mau suruh kerja keras. Nggak mungkin. Ya iya, anaknya kuliah 2. Di Surabaya paling enggak 1 bulan 26 juta. Gajinya tidak bisa Pak. Akhirnya kan ya korupsi resmi. Tidak lembur ngomong lembur. Korupsi tapi resmi. Ya, tidak lembur ngomong lembur. Oh, tidak lembur. Ngomong lembur. Kertas apa ini untuk mencukupi dia. Sebetulnya objekan itu. Objekan. Dan dia sering objek di luar. Jam itu di luar untuk objek, keahliannya dia apa? Ya saya oke, jangan begitu. Saya konsultasi ke BPK, konsultasi ke KPK. Baiknya itu di remote. Semuanya dikumpulkan. ASN itu sudah tidak boleh rapat menerima HR. Rapat tidak boleh menerima insentif. Anggaran untuk insentif untuk saya kumpulkan semua. Setelah saya kumpulkan semua, saya tahu ahlinya UNER. Tolong ini indeksnya bagaimana baginya. Nah, setelah dibagi, kurang saya tambahi. Sekarang paling tidak menerima eselon 2 itu kurang lebih 22 juta. Eselon 2 menerima 22 juta per bulan. Eselon 3 itu 19. Dan ternyata bisa. Eselon 3 19. Bisa. Dari kondisi ini bisa. Sudah saya beritahu. Anak Anda sudah dikuliahkan dengan uang yang halal. Istri Anda jatahnya sudah halal. Anda harus berbuat halal. Jangan sampai korupsi. Harus kerja keras. Tapi seperti itu susahnya. Teman-teman pejabat ini tatkala ada tempat bahasa yang kosong dia nggak mau. Justru dihindari.
Jadi kayak ini Pak Wali ini mengubah fenomena lama bahwa jabatan basah jadi rebutan Ya. sampai nyogok-nyogok. Ya. Di Kota Madiun jabatan yang dulu dianggap basah itu malah tidak diminati Dihindari. karena pekerjaannya banyak, Pekerjaannya banyak, dia sudah cukup. anggarannya banyak, Anggarannya banyak, tanggung jawabnya banyak. sorotannya banyak, Sorotannya banyak. tanggung jawabnya Risikonya banyak, banyak. risikonya. Resikonya banyak. Ini dihindari semua. Karena gaji sudah cukup. Gaji sudah cukup, dia sudah harus halal. Wah, ini revolusioner sekali Pak Wali. Saya dulu pernah punya lembaga namanya Reformasi Birokrasi dan sekarang Pak Wali sudah melakukan dengan sangat strategis bahwa obyekan yang dulu menghasilkan uang bagi para pegawai negeri dikumpulkan jadi satu, dinilai dan ternyata pengeluarannya sama dengan menaikkan gaji. Mendingan gajinya dinaikkan, tapi ngobyeknya nggak boleh. Nggak boleh. Dengan demikian maka rapat tidak ada honor lagi, tidak ada lembur lagi. Tidak ada lembur. Karena kalau rapat ada honor, pekerjaannya rapat terus Pak. Ya, rapat Malah nggak terus. kerja-kerja. Nah itu. Jadi kalau saat ini gaji pokok oke, tapi untuk mengambil tunjangan ini harus kerja. Harus kerja, ada poinnya. Poinnya terpenuhi, Dapat tunjangan. tunjangannya dapat semua. Poinnya tidak, nggak bisa. Nah disinilah dari teman-teman itu kok bayar? Tidak bayar aja nggak mau. Nggak mau. Di tempat basah itu. Tadi sebelum podcast ini saya ngomong-ngomong dengan Pak Wali bahwa ada jabatan kepala dinas PU Ya. yang zaman dulu dianggap basah dan jadi rebutan, malah tidak ada yang melamar, tidak ada yang daftar. ikut tender. Sampai Pak Wali menugaskan kamu harus ikut karena kamu harus bekerja. Nah, yang ditugaskan oleh Pak Wali itu nggak mau. Saya nggak mau jadi kepala dinas PU. Saya mau jadi Widya Suara saja karena itu gajinya besar, sudah besar. Dan akhirnya Pak Wali nggak, kamu harus bekerja. Sampai segitu Pak Wali. Iya, jadi gini. Karena dia itu pandai pengadaan barang dan jasa, dia sebagai instruktur di mana-mana. Dia mau pergi, mau kemana? Pindah Jakarta, Pak. Tidak bisa. Anda punya kewajiban menyelesaikan ini dulu. Anda yang saya anggap mampu. Harus mau, tidak saya tanda tangan. Anda harus jalan. Nah, kondisi-kondisi ini memang kota ini tidak ada istilahnya jabat bayar, tidak ada. Justru yang basah saja ditawarkan kemana-mana. Jadi itu kepala dinas PU, Kepala dinas PU, dinas pendidikan. oh dinas pendidikan juga, Dinkes, oh dinas kesehatan iya juga, dinas kesehatan. Jarang karena ratusan miliar. ratusan miliar. Kemudian nanti kalau ada yang meleset sedikit bisa jadi perkara begitu. Ya jadi perkara. Jadi begini, dia saya yakinkan, udah Anda di sana saya tanggung jawab. Pengadaan barang dan jasa, saya suruh damping penegak hukum. Oh, Sekarang penegak hukum harus supaya tenang dia. supaya tenang, harus jamin, harus didampingi. Jangan sampai keliru. Jadi tatkala akan mengeksekusi apa-apa, penegak hukum ikut di kota ini. Jadi dia juga aman, tenang. Gitu. Hebat, tapi hebat. Kita Ini ini. reformasi birokrasi yang harus diikuti oleh siapapun. Kota semiskin Kota Madiun zaman dulu, Ya. zaman dulu bisa melakukan reformasi birokrasi sestrategis itu. Nah, Pak Wali ini kan namanya cuma satu kata, Ya. Maidi, Ya. Maidi. Ya. Itu kenapa? Pesan ayah saya kan dulu juga yai. Jadi Oh iya, bapaknya beliau ini seorang kiai di di bawah gunung pokoknya. Ya, di sana, dan bapaknya beliau ini kiainya kiai saya. Jadi saya kasih nama singkat. Carilah nama itu, cari sendiri. Suruh cari sendiri. Artinya semakin Anda itu bisa cari namamu panjang lewat dunia pendidikan, ilmu itu akan menjaga dirimu. Ilmu itu akan menjaga dirimu, akan menjadi bekal dirimu di dalam suatu kehidupan. Makanya saya kuliah terus. Kalau saya Jadi diberi nama pendek dulu supaya nanti diperpanjang oleh Anda sendiri. Oleh Anda sendiri. Oleh saya sendiri itu dengan cita-cita orang tua seperti itu saya kuliah terus sampai titel saya 4. Ini saya dokter belum lulus. Oh, sekarang ambil S3. Ambil S3 belum. Di mana?
Di UT. Hah? Di UT. UT. Ya, Oh, manajemen publik itu. Kalau S1-nya di Universitas Surabaya. Ya, Unisa Surabaya. Ambil apa? Saya pada waktu itu ambil pendidikan, Pendidikan apa? geografi, alam. Oh, geografi. Makanya saya bisa membangun itu karena saya ilmu bumi. Oh. Dan dulu ngajar geografi. Ya, saya ngajar geografi. Hmm. Saya ngajar guru geografi, antropologi. Itu Oh, ya di sekolah-sekolah. S2 juga S2 magister manajemen. di mana? Ya di PGRI. Oh, di Madiun. PGRI. Ya. Nah, berarti nama Maidi tetap sampai sekarang dipertahankan Maidi. Iya, kita pertahankan. Cuma saya perpanjang nama panjang. Panjang ini menjaga saya. Saya punya ilmu magister manajemen, sulit untuk dibohongi orang masalah manajemen. Kita punya magister pendidikan, saya tahu masalah pendidikan. Jadi inilah bahwa ilmu yang semakin banyak ini akan membawa modal diri kita kesuksesan. Tetapi kalau nama saya panjang, kepanjangan tidak bisa menjaga saya, kesuksesan mungkin masih belum menjadi harapan. Ini pesan orang tua saya seperti itu. Bagus. Tapi Maidi itu apakah ada hubungannya karena lahirnya bulan Mei? Ya. Oh memang. Bulan Mei. Kok bukan Maidi, tapi kok Maidi? Kalau Mei ini kan perempuan. Oh, Mei. Kalau Mei dalam bahasa Mandarin itu cantik. Jadi kalau Mei bukan. Nah, Pak Wali, nama Maidi sekarang panjang sekali diomongkan di kampung-kampung, jadi panjang. Maidi panjang. Karena Pak Wali melakukan perubahan yang sangat besar di kota Madiun. Dari mana Pak Wali dapat inspirasi bahwa kota itu harus cantik? Begini, bahwa kota Madiun ini diapit 11 kabupaten. Kotanya itu kota Madiun. Penduduknya hampir 10 juta. Kota ini ladangnya adalah jasa. Ya. Jasa ini kalau lainnya itu punya sawah, punya gini, kita nggak punya. Dengan jasa ini kita perkuat, pernik-pernik kita perkuat, sarana kita lengkapi, orang ini pasti nggak akan datang ke sini. Ya. Datang ke sini. Sebelum datang ke sini, saya itu harus turun ke bawah. Pembangunannya milik masyarakat. Saya sampaikan pada masyarakat, memimpin itu perasaan. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang menggunakan perasaan. Perasaannya orang miskin seperti apa? Perasaannya orang kaya seperti apa? Perasaannya anak-anak seperti apa? Dari perasaan yang kita kuasai inilah membawa kemajuan kota ini cepat. Kita masih kecil dikasih uang Pak D, wah seneng. Saya keliling kemana-mana. Saya dulu kecil dikasih uang Pak D seneng. Berarti anak ini saya kasih seneng, kesenangan cerita Bapak. Jadi perasaan anak kecil, ini saya pelajari semua. Ya alhamdulillah dengan mempelajari perasaan ini, bahwa pembangunannya ada di kota ini, masyarakat semuanya mendukung. Ini loh yang Anda kekurangan, saya bantu ini. Yang lebih kita bantu ini. Ini jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan pada masyarakat pada saat ini. Sampai hari ini sudah berapa bunga yang ditanam? Bunga itu target saya itu 1 juta. 1 juta bunga 1 juta. di kota Madiun. Di kota Madiun. Wow. Bisa dilihat bahwa pagi, siang 1 juta bunga, malam 1 juta lampu. Oh, siang 1 juta bunga, malam 1 juta lampu. Nah, dari 1 juta bunga dan 1 juta lampu, saya mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra. Jadi di atas ada Pura Kencana. Bahwa kota ini banjir. 3 tahun yang lalu Jalan Palang itu banjir. Saya harus selesai. Saya gunakan drainase trotoar itu untuk nampung air. 3 meter, 2 meter. Sepanjang ini air saya masukkan. Habis itu saya gunakan ducting. Ducting kabel sudah di bawah. Semua masuk lewat semua itu. Masuk. Nggak boleh di atas. Nggak boleh di atas. Sekarang udah ruapi semua. Atas untuk jalan. Disabel macam-macam. Saya karena ilmu saya banyak, orang jalan itu pada capek. Saya kasih tempat duduk. Kita punya 2 musim, penghujan dan kemarau. Saya kasih payung. Orang yang duduk itu pasti ngelamun. Yang dilamun harus yang baik. Tidak boleh ngelamun yang tidak baik. Saya kasih bunga. Bunga. Kasih bunga.
Dan orang yang habis olahraga perlu oksigen. Ada pohon. Bunga pohon ini ada 6 fungsi, 7 fungsinya. Saya punya lebah. Saya sudah panen lebah setiap hari Sabtu. Saya kasih lebah, saya setiap Sabtu itu panen madu. Dari 1 juta bunga yang sudah dinikmati, bunga berguguran, madunya keluar. Bisa dilihat, silakan aja masyarakat mana yang ingin tidak hanya pura-pura ini. Tidak pura-pura, hari ini ada. Jadi kita mau ke tempat madu dan sebagainya ada. Silahkan di Kota Madiun. Jadi itu di pinggir jalan atau di taman? Di taman. Di taman. Ada di taman. Ada di taman. Tapi di Kota Madiun ini seingat saya dulu kan jarang sekali tamannya, Pak. Ya, saya sekarang punya 64 taman. Bagus Pak. Dan saya terima kasih pada warga Kota Madiun, dia merawat. Taman saya sebelahnya itu ada ada tanaman-tanaman pekarangan kampung lestari. Jadi mulai dari sayur, buah itu warga. Dengan adanya COVID ini, warga itu sudah saya backup, tidak boleh keluar. Tapi ini ada kampung lestari, ada di taman. Ini luar biasa. Sehingga ya kota kita dengan kondisi yang seperti ini, COVID bisa kita rem, ekonomi bisa kita gas. Alhamdulillah ekonomi kita gas ini, hari ini PAD kita naik gratis. Lebih 9,37%. Nasional urutan kelima saya. Nasional urutan kelima. Angka kemiskinan dengan ekonomi kita gas ini, angka kemiskinan ekstrim kita di Jawa Timur saya terbawah. Kenapa bisa terbawah? Angka kemiskinan kita ekstrim terbawah di Jawa Timur. Begini. Artinya paling sedikit. Kota ini ada tiga sub, orang miskin, sedang, kaya. Ini saya gerakkan semua. Yang kaya silakan, usahamu. Yang sedang silakan, yang miskin ini saya gerakkan. Saya bangun 133 rumah, terasnya itu saya perbaiki semua. Di orang miskin rehabilitasi. Ya, saya miskin, tapi dia bisa usaha. Masih tua, saya kasih modal. Dia jual nasi, ada titipan gorengan dari tetangganya, es dari tetangga, jalan semua. Jalan. Ya, inilah yang sekarang saya buatkan rusunawa. Orang yang miskin di bawah, komunitas miskin, ini saya jadikan satu. Harus transaksi barang bekas, silakan. Dipakai lagi. Orang miskin tidak mungkin yang seperti ini mau ke mall besar-besar, takut. Ini saya lokalisir sendiri, transaksi sendiri, senang sendiri. Di satu komplek. Sudah jadi? Ini belum jadi. Tapi pasarnya sudah ada. Tinggal pindah. Kita pindah, kita perbesar. Ada rusunawa. Jadi ada pasarnya. Di sebelah itu ada rusunawa. Ya, nanti rusunawa itu bawahnya itu semua. Oh, bawahnya untuk pasar. Bawahnya untuk pasar barang bekas. Walaupun saya setiap minggu itu ada Sunday market. Ada apa? Sunday market. Oh, Sunday market. Iya, pasar minggu itu juga ada. Kondisi-kondisi ini tentunya dari lapisan yang berbeda. Ini semuanya kita pelihara. Komunitas Anda di sini. Komunitas Anda di sini, komunitas Anda di sini. Anda standarnya naik. Ya, disinilah yang komunitas rendah ini, CSR kadang-kadang saya taruh di sana. CSR ini, tolong dibantu tenda, tolong dibantu pakaian, tolong dibantu sembako. Ini dia juga ingin senang, ingin bahagia. Bahagianya yang di lapis bawah tidak sama dengan yang di atas. Ya. Disinilah kota ini heterogennya orang, heterogennya pekerjaan, tetapi semuanya ini kita skala prioritaskan. Ini jadi ya alhamdulillah kalau dari 1 juta bunga itu dan 1 juta lampu, ini kan Bapak ini periode pertama baru 2 tahun 11 bulan. Nah, sudah menanam berapa? Saya sudah menanam hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Dan jadi pasti selesai satu periode ini. Pasti selesai. Jadi hari ini, tahun ini,
Rumah tidak layak huni saya selesaikan. Jambanisasi selesai. Papingisasi yang gang-gang yang papingnya agak rusak itu kemarin warga saya suruh ngukur semua, kita kumpulkan itu ada 41.000 meter. Yang agak di gang kampung-kampung itu. Kampung-kampung. Jadi nanti gang itu akan dibikin paving. Akan paving 3 dimensi semua. Apa itu 3 dimensi? 3 dimensi warna-warni itu. Oh, oke. Nah itu nanti kan hari ini kalau itu dikerjakan dinas saya, itu selesainya 6 tahun. Saya serahkan pada warga. Oh. Jadi ini tahun ini selesai. Oh. Tahun ini termasuk penerangan jalan, drainase. Kenapa itu saya selesaikan? Ini kota biasanya drainase itu ditepikan, kamar mandi, airnya dimasukkan situ. Pagi dia kencing, bau sendiri, ya. Bau sendiri dia lewat. Air sabun masuk ke situ, air peceran masuk ke situ. Ini berbahaya sekali. Akhirnya sekarang tutup drainase di tengah. Semua di situ kita tutup. Oh, drainase di tengah. Tengah gang. Oh, ini baru ini, saudara. Drainase di tengah. Ya. Bisa lihat di tengah gang. Di tengah gang. Berarti bisa agak besar. Agak besar. Ada bak kontrol, serapan. Dari atasnya untuk jalan. Untuk jalan. Oh. Akhirnya lebar. Oh. Drainase ini saya tutup semua di tengah. Masuk ke situ. Ada bak kontrolnya, resapannya. Gangnya akhirnya bisa mobil bisa masuk, roda 3 bisa masuk. Karena nggak kemakan oleh kanan kiri. Tidak kemakan kanan kiri, got itu tadi. Ya pola-pola ini. Ini dapat ide dari mana? Ya, saya itu kan guru. Guru itu banyak inovasi. Kita coba. Ini kalau begini aja. Ya itulah yang kita lakukan. Itu selesai kapan nanti? Tahun ini selesai semua. Tahun 2022. 2022 selesai. Wow. Kalau nanti ada. Saya pengen tengok Pak nanti. Oh silakan nanti saja. Saya nggak pengen nanti ada pemirsa yang mengatakan itu Pak Wali Kota bohong. Iya boleh. Nanti saya lihat teman-teman PU keliling berapa kilo yang seperti itu difoto. Ini Bapak. Saya bisa melihat di layar nanti ini. Tolong disampaikan juga. Nanti ini Bapak. Nanti Bapak silakan itu gotnya di tengah itu. Sudah seperti itu awalnya seperti itu. Nanti cantik. Jadi nanti kalau warga yang lain cek silakan boleh. Boleh. Saya yang ngantarkan nanti. ini saya ganti seperti ini. Ini bukti nyata sehingga warga kampung lain tinggal melihat saja. Oh seperti ini ya. Mau. Jadi seperti ini pola-pola seperti inilah. Saya akan menurunkan suhu di kota ini. Pohon besar ini saya tanam di tengah kota semua. Jadi, ini pohon besar, ini pohon baru. Pohon baru Pak. Jadi ketika ditanam sudah besar. Sudah besar. Wah. Sudah hidup. Ya. Jadi ini sudah hidup. Saya tanam. Nah pohon-pohon yang besar ini akan menurunkan suhu yang ada di kota. Suhu tidak boleh naik terus. Nah kondisi ini kalau musim penghujan air itu masuk ke dalam, kembalikan ke alamnya. Jangan sampai air itu bingung kembali ke alamnya. Nah pada waktu musim kemarau ini akan mengeluarkan oksigen. Jadi pohon-pohon yang besar saya ambil seperti ini setelah jadi dan indah Pak. Tolong Pak yang sudah jadi Pak. Ini jadi ini yang sudah jadi ini Pak. Wow. Ini pohon apa ini? Pule. Oh pule. Jadi di sini nanti kan kalau nanti hari lingkungan hidup dunia ya ini saya daftarkan bahwa kota kita itu sudah ramah lingkungan. McD berdiri di tengah hutan. Ini belakangnya McD Bapak. Oh. Itu McD. Hutan kota. McD itu berdiri di tengah hutan kota. Nah, kondisi-kondisi ini di lapangan itu semuanya ada. Jadi ini, insya Allah lah bahwa Kota Madiun ini benar-benar akan kita kita akan memberikan contoh ke yang lain. Dan contoh yang lain. Nah ini pada ini lahan yang tidur saya hidupkan semua. Itu rusunawa saya. Oh sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Jadi 2 Pak, sudah jadi 2, ini yang ketiga belum jadi. Itu bantuan dari PU pusat. Ya. Jadi ya pintu pusat ada 20 miliar. Saya minta bangunan saja saya gitu. Nah ini saya hidupkan semua. Setelah ini warga yang ada di situ kita optimalkan kapan itu nanam cabai, pas cabai 100.000. Dia tidak kesulitan. Jadi lahan tidur ini semua saya hidupkan. Saya hidupkan. Orang-orang yang ingin bergerak di sini bergerak.
Ini cabai yang jadi sudah seperti ini. Nah inilah terong, cabai ini kita pembelajaran ke sini. Dengan adanya COVID ini banyak pengetahuan dan banyak skill yang kita keluar. Malah Kreativitas. Kreativitasnya. Nah. Ini luar biasa. Dan tadi yang madu, ini Bapak bisa lihat di tempat ini. Oh, taman ini. Jadi, ini namanya taman apa ini? Ini taman Dumilah Rawabening. Rawabening ini. Ya. Ini di Rawabening. Ya. Jadi di sini bisa jalan setiap hari di tengah hutan buah. Ini di tengah hutan buah, disitulah ada macam-macam penelitian pertanian. Ya. Jadi macam-macam penelitian pertanian di sini Bapak. Ini untuk tempat warga kalau dia itu ingin di bawah Trembesi ini main-main dengan putranya. Ini dulu apa Pak ya Pak waktu masa kecil? Ini dulu PDHM Pak, tapi ini Rowo yang tidak pernah ya. Jadi diuruk. Ini saya uruk ini Pak. Oh, jadi saya keren, sudah Pak. punya ini 10 hektar. Ya. Oh, 10 hektar untuk mendidik kelompok tani. Kelompok tani saya didik di sini. Ada buah jeruk, ada buah ini, lainnya panen berambang di sana. Ini tomat, ini di Rawabening ini. Ini untuk kajian. Farming. Ya. Jadi termasuk di sini tempat penelitian porang. Oh. Jadi kalau porang itu di kabupaten itu booming besar, saya manfaatkan untuk nasi pecel porang. Nasi pecel porang. Nasi pecel porang. Apanya yang dari porang Pak? Dari nasinya. Nasinya Jadi porang. Kemarin kebetulan Pak ini kepala badan teroris Boy ke sini makan itu. Ya pasti enak. Kita coba enak. Ya. Enak. Jadi kondisi-kondisi ini yang kita lakukan kalau masyarakat ingin lihat di Kota Madiun, insya Allah saya antar. Ya, dan ternyata Kota Madiun ini memanfaatkan porang lebih maju lagi karena di depan ini Pak, ini ada wingko porang. Wingko terbuat dari porang. Ya, dari porang. Saya pengen bawa nanti, saya pengen berada. Porang. Kemudian ada bluder dari porang. Bluder dari ada campuran porangnya. Ya, karena Madiun ini yang namanya roti bluder ini kan istimewa sekali konsepnya. Teman-teman saya Madiun kalau ke Surabaya bawa oleh-oleh ya roti bluder. Ya, jadi ada 5 perusahaan bluder. Bluder yang Cokro itu yang pertama kali. Ini lainnya sudah mengekor. Mengekor jadi ada usaha-usaha seperti itu. Luar biasa, cepat. Alhamdulillah Kota Madiun cepat lah. Cepat sekali. Tapi dulu waktu Bapak masih jadi sekda atau sekot, kan tentu Bapak sudah punya semacam ngedumel. Kok kota kita seperti ini, tapi kan saya nggak berdaya. Ada nggak seperti itu? Ya, pada waktu sekda saya konsentrasi di administrasi. Di administrasi jangan dilanggar. Semua pekerja komandannya aturan. Aturan begini. Jangan dilanggar ini, teman-teman. Karena saya sebagai drivernya tidak boleh. Dan cuma kebijakan-kebijakan yang besar itu memang bukan wewenang sekda, wewenang wali kota. Saya hanya mendireveri segi administrasi. Tapi yang punya inovasi-inovasi itu Pak Wali. Harus Pak Sekda gini, Pak Sekda gini. Siapa yang mendorong Pak Medi dulu jadi wali kota? Saya begini, sebenarnya saya Sekda itu masih 4 tahun. Saya mundurkan diri. Oh, mundurkan diri. Ya. Karena mencalonkan. Saya mencalonkan. Yang mendorong saya itu, saya hanya ingin apa ilmu yang sudah saya dapatkan ini akan saya praktekkan di kota saya. Kalau saya jadi, pengabdian saya tingkatkan, kota ini akan saya rubah. Pada saat itu Pak Wali Kota lama, saya beri administrasi betul, saya sering memberi masukan. Tapi masukan itu tidak bisa bulat. Setelah saya jadi wali kota, saya bulat. Artinya teman-teman, RPJMD, visi misi wali kota ini, ayo ini kita jalankan. Ya alhamdulillah dengan kondisi-kondisi yang saya sudah menahkodai administrasi, tahu gerakan, saya sudah mendampingi 4 wali kota. Iya, menjadi sekretarisnya 4 wali kota. Iya, 4 wali kota. Jadi inilah pengalaman-pengalaman dari bapak-bapak wali kota dulu itu, saya banyak ilmu, banyak pengetahuan dari sana. Sekarang lah saya praktekkan semuanya. Saya praktekkan semuanya, ya
untuk masyarakat. Kalau putra sudah besar-besar. Putra sudah besar, jadi saya sudah cucu semua. Sudah punya Putra cucu? sudah kerja semua. Oh, putra sudah kerja. Sudah kawin semua. Sudah menikah. Ada berapa? Ada 2. Oh, cuma 2. Ada 2. Ya. Laki perempuan, sudah punya cucu, laki-laki. Sekarang di Madiun atau di luar kota? Ada di Madiun. Oh. Ada di Madiun, satunya dosen, satunya juga di pemerintahan. Ada di pemerintahan. Ya, terima kasih Pak Wali. Terutama saya yang sering lewat Madiun, kalau pulang kampung terus menyaksikan perubahan dan tambah cantik. Nanti 2 tahun lagi periode pertama selesai, tentu kalau sekarang aja sudah begini, nanti seperti apa? Saya betul-betul pengen lihat, dan saya betul pengen lihat gang-gang itu Ya, untuk monggo. pelajaran Ya, bagi saya juga. monggo. Terima kasih Pak Wali. Ya, Terima kasih.